Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak hebat kelas 4. Anak-anak hebat kelas 4, hari ini kita akan belajar bersama dengan Ibu Elok. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, dan pembelajaran 1. Anak-anak hebat, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya anak-anak hebat, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat membaca teks mengenai padi. Yang kedua, siswa dapat membuat beberapa pertanyaan mengenai tanaman yang ada pada gambar. Yang ketiga, siswa dapat melakukan pengamatan pada gambar mengenai bentang alam Indonesia. Yang terakhir, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan pada gambar mengenai bentang alam Indonesia. Langsung pada materi pembelajaran. Nah, sebelum ini Ibu sudah menjelaskan mengenai wawancara pada Google Meet. Nah, wawancara adalah dialog antara dua pihak, yaitu narasumber dan pewawancara. Tujuannya untuk memperoleh sebuah data yang berisi tentang fakta-fakta. Nah, prosedur dalam wawancara itu ada banyak. Yang pertama, kita harus menentukan topik. Yang kedua, kita harus menentukan narasumber, siapa yang harus diwawancara. Yang ketiga, membuat daftar pertanyaan. Dan yang terakhir, harus menggunakan bahasa yang jelas. Nah, di sini ada bacaan. Sebagian masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kalian tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal tanaman padi. Di sini ada bacaan mengenai tanaman padi. Silahkan dibaca. Nah, kalau sudah dibaca, tahap pertumbuhan padi itu berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Nah, setelah panen padi, gabah tersebut ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Nah, nanti beras itu diolah menjadi nasi. Nasi biasanya adalah makanan pokok yang kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Dari bacaan padi tersebut, timbullah 5 pertanyaan. Yang pertama, apa isi bacaan di atas? Apa ayo? Ya, betul sekali. Jadi, isi bacaan di atas adalah tahap pertumbuhan tanaman padi. Yang kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Yang ketiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Jawabannya adalah padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Yang keempat, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Dan pertanyaan terakhir adalah, apa yang dimaksud dengan gabah? Jawabannya adalah, gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Nah, anak-anak, di Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Contohnya beras, sagu, singkong adalah beberapa di antaranya. Nah, di bawah ini terdapat 2 gambar tanaman. Yang pertama ada tanaman pohon mangga dan yang kedua ada tanaman jagung. Nah, di sini terdapat perintah. Tulislah pertanyaan pada gambar di atas sesuai adik Simba. Kerjakan soal tersebut pada link di bawah ini. Nanti linknya Ibu kirimkan di grup kelas ya. Nah, membahas mengenai adik Simba tadi, adik Simba itu hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat pertanyaan. Biasanya kita kenal sebagai 5W1H, tapi kita sebut sebagai adik Simba. Contohnya kita membuat pertanyaan mengenai tanaman padi. Yang pertama, apa? Apa itu tanaman padi? Yang kedua, di mana? Di mana padi ditanam? Yang ketiga, kapan? Kapan padi bisa dipanen? Yang keempat, siapa? Siapa yang menanam padi? Yang kelima, mengapa? Mengapa masyarakat Indonesia menanam padi? Dan yang keenam, bagaimana? Bagaimana cara masyarakat Indonesia menanam padi?
Di sini terdapat diagram mengenai tahapan menanam padi. Ada 3 gambar. Yang pertama ada gambar gabah. Nah, pertama-tama direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Langkah selanjutnya, di sini biji tadi akan ditumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Nah, jadi di sini ada gambar padi yang mempunyai akar, yang tumbuh akarnya menonjol keluar. Nah, langkah selanjutnya adalah gambar tanaman padi yang ditanam. Jadi tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa cara untuk mempertahankan tanaman padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama ada menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan tersebut digunakan kebutuhan lainnya. Misalnya dijadikan pendirian bangunan, itu tidak boleh dilakukan ya anak-anak. Yang ketiga, kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jadi di lingkungan sekitar tersebut tidak boleh ada sampah, karena sampah itu bisa menyebabkan banjir. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Dan yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jadi kita menggunakan beras secukupnya saja. Nah, berdasarkan penjelasan di atas mengenai cara mempertahankan tanaman padi, di bawah ini ada link soal mengenai cara untuk mempertahankan padi. Silahkan nanti diisi, nanti Ibu akan kirimkan link tersebut pada grup kelas. Nah, di sini terdapat bacaan-bacaan mengenai bentang alam Indonesia, mengenai pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Nah, di sini ada pantai, gambar pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Yang kedua ada gambar dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Yang terakhir ada dataran rendah. Nah, dataran rendah ini adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya pertanian, peternakan, perumahan dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Nah, sesudah membaca teks tersebut, anak-anak silahkan kalian buka buku paket halaman 6. Nah, nanti tugas di dalam tabel tersebut dikerjakan di buku tulis masing-masing. Tidak terasa kita sudah menyampai pada kesimpulan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melakukan identifikasi keseimbangan lingkungan. Yang kedua, siswa dapat menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Yang ketiga, melakukan pengamatan mengenai bentang alam yang ada di Indonesia. Nah, sesudah Ibu jelaskan mengenai tema 3, subtema 1, dan pembelajaran 1 hari ini, Ibu akan memberikan soal evaluasi gunanya untuk mengukur seberapa paham kalian mengenai materi tersebut karena sudah Ibu jelaskan. Nanti linknya akan Ibu kirim pada grup kelas. Nah, anak-anak hebat kelas 4 SDN Dinoyo 3, pesan moral yang dapat kita ambil hari ini adalah jadilah manusia yang bijak dan memberi manfaat untuk lingkungan sekitar. Terima kasih kepada anak-anak pintar yang ada di rumah. Semoga ilmu yang Ibu berikan hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk evaluasi pembelajaran pada kelas 4 di SDN Dinoyo 3 Malang, yang pertama, siswa sudah mengikuti pembelajaran daring dengan maksimal, dengan baik. Yang kedua, pada saat pertemuan di Google Meet, siswa hanya sebagian saja yang mengikutinya, dikarenakan karena kami tidak mewajibkannya untuk mereka mengikuti, dan soalnya banyak kendala. Yang pertama kendalanya, ada yang HP-nya dibawa oleh orang tuanya kerja, ada yang tidak mempunyai HP, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pada saat pengumpulan tugas,
siswa kelas 4 sudah mengumpulkannya semuanya, namun hanya sebagian saja, hanya 1-2 siswa yang belum mengumpulkan atau melengkapi tugasnya dengan maksimal. Selebihnya sudah baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.